the air is the universal sign of surrender. And right now in this place, I know God is in the room by His Holy Spirit. Sekarang ini di tempat ini saya tahu Allah itu mengutus Roh Kudus-Nya, tolong daunnya dihilangkan. So just take a moment right now to surrender in your heart to the living God. Biarlah pakai beberapa momen, beberapa saat ini untuk menyerah kepada Allah yang hidup, Who absolutely loves you and is in this place right here, right now. Sangat-sangat mutlak mengasihi saudara di tempat ini sekarang ini. Just turn your heart over to the King of Kings. Saudara, serahkan hati saudara kepada Raja di atas segala raja. There is no greater sacrifice you can give Him than a yielded heart. Tidak ada korban yang lebih baik lagi yang bisa saudara berikan kepada Dia kecuali hati yang menyerah. And He comes running to you. Dan Dia datang berlari menyambut saudara. As we draw near to Him, He draws near to us. Pada waktu kita mendekat kepada Dia, maka Dia mendekat kepada kita. Of course He does, because He really likes you and He really loves you. Sungguh Dia pasti lakukan itu karena Dia sangat menyukai saudara, Dia sangat mencintai saudara. Of course He does, because you are so important to Him. Dan tentu saja Dia sangat mencintai pada saudara, itu sangat berarti bagi Dia. And so Father God, Dan Allah Bapa, I thank you for your presence in this place right now. aku berterima kasih untuk hadiratmu di tempat ini sekarang. Holy Spirit, wrap your arms of love around people tonight. Roh Kudus, biarlah Engkau rangkul dengan tangan kasih-Mu setiap orang saat ini malam ini. Father, thank you for the sons and the daughters of the soil of Surabaya. Bapa, terima kasih untuk The soil of Surabaya. Untuk Surabaya. Becoming the sons and daughters of God. Menjadi putra-putri Allah. For a city and a region. Untuk kota ini dan untuk daerah ini. For a nation. Untuk bangsa ini. Father, you're raising up the sons and daughters of Surabaya. Bapa, Engkau membangkitkan putra-putri dari Surabaya ini. For her greatest moment. Untuk saat-saat yang besar. So Holy Spirit. Jadi Roh Kudus. Touch. Syahlah. Fill. Penuhilah. Touch. Syahlah. And fill. Dan penuhilah. You're marking sons and daughters. Saudara ditandai sebagai putra For a putri. great purpose. Untuk tujuan yang besar. For a time such as this. Untuk waktu atau saat yang seperti ini. You're marking sons and daughters. Engkau ditandai sebagai putra dan putri Allah. For a time such as this. Untuk waktu yang seperti ini. Holy Spirit is here. Roh Kudus ada di sini. Holy Spirit is here. Roh Kudus ada di sini. Of course He's here. Tentu saja Dia di sini. Because you're here. Karena saudara di And He sini. really likes you. Dan Dia And He menyukai saudara. really likes you. Dan Dia sungguh-sungguh menyukai saudara. Of course the Spirit's here. Tentu saja Rohnya di sini. Because you mean so much to Him. Karena Engkau sangat berarti bagi Dia. Because Christ is living in you, saints of Surabaya. Karena Kristus hidup di dalammu, orang kudus Surabaya. So when you walked in the room, Jadi pada waktu engkau masuk ke ruangan, He walked in the room. Dia juga masuk berjalan di ruangan. I can feel the Holy Spirit Saya bisa rasakan just touching people. Roh Kudus bersama saudara-saudara. Walking up and down the aisles. Berjalan, naik turun di lorong-lorong. Raising up the sons and daughters of Surabaya. Membangkitkan putra-putri For Surabaya. a time such as this. Untuk waktu seperti ini. He loves you.
Dia mengasihi saudara. He loves you. Dia mengasihi saudara. You're so valuable to God. Dan dia Allah Bapa datang kepada Allah Bapa. Sons are rising. Putra-putra sedang bangkit. Daughters are rising. Putri-putri sedang bangkit. The saints of Surabaya Orang kudus Surabaya are stepping into a place of greatness. melangkah masuk ke tempat kebesaran. They'll be known for miracles, signs and wonders flowing through their hands. Surabaya saints. Dan kau tahu bahwa orang kudus Surabaya, tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat akan terjadi melalui tangan orang kudus Surabaya. The Surabaya saints will be known for blazing trails of love into the city and into villages, into this region. Dan orang kudus Surabaya akan dikenal sebagai orang-orang yang membawa kasih kepada daerah ini, kepada provinsi ini, kepada bangsa ini. The Spirit is leading us. Roh Kudus memimpin kita. He's leading us. Yang memimpin kita. And He's right here in this place. Dan dia persis ada di tempat ini. There's actually a marking going on in hearts right now. Dan itu merupakan tanda dari Allah sekarang ini yang dia lakukan You di hati saudara. If you can feel a warmth, an electricity, a marking taking place in your heart, Kalau saudara bisa merasakan hangat atau seperti aliran listrik, itu sebuah tanda yang ditaruh di hati saudara. the scriptures say that the spirit of adoption, the Holy Spirit, comes into our hearts. Galatians chapter 4. Dan kitab suci mengatakan di dalam Galatia pasal 4 bahwa Roh Kudus itu roh pengangkatan, roh adopsi yang itu masuk ke dalam hati kita. It's the spirit of adoption that is raising up the sons and daughters. Dan roh adopsi, roh pengangkatan itu yang mengangkat putra-putri Allah. If you can feel the spirit in your heart right now, Saudara bisa merasakan roh itu di hati saudara sekarang. just one more time, just raise both hands. Dan sekali lagi saudara angkat kedua tangan saudara. Holy Spirit, Roh Kudus, you take the love of the Father Engkau mengambil kasih dari Bapa and you shed it abroad into the hearts of your sons and daughters. dan Engkau menyerahkannya, Engkau membagikannya kepada hati putra-putri. And you seal and mark them as yours. Engkau memeteraikannya dan Engkau menandainya sebagai milikmu. Increase the fire in their hearts right now. Tingkatkan api dalam hati mereka sekarang. Just say more, Lord. Katakan lebih lagi Tuhan. Saudara katakan lebih lagi Tuhan. Just say thank you, Lord. Katakan saudara, terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. I can feel the Holy Spirit. He's just wanting to just mark some people. Saya bisa merasakan Roh Kudus. Dia ingin menandai orang-orang. I'm just going to ask for this entire road. Saya akan meminta From here all the way down. ya dari sini sampai ke seluruh garis ini. I just feel the Holy Spirit marking this whole road. Bro, come up the front here. Ya, silakan maju ke depan karena saya merasa Roh Kudus itu menandai And just seluruh garis ini. stand on this line right here. Silakan baris di atas sini di Form a atas line. saudara Face me. dan menghadap saya. Ya, bentuk satu baris menghadap saya. Just stand right here. Ya, Form a line. buat baris ya, tolong capture semua. Do we have anyone that can stand behind me? Ya, tolong capture. Iya, ya, agak maju sedikit setelah baris ini. In an awakening, Di dalam sebuah kebangunan,
in a reformation, in a revival. Di dalam sebuah reformasi, di dalam sebuah revival, There are some key ingredients that we need. Key ingredients that we need. dan ada satu unsur kunci yang kita perlukan. I'm here to tell you there's a reformation and a revival sweeping through Indonesia right now. Saya ingin katakan bahwa reformasi dan revival itu sedang menyapu Indonesia sekarang ini. I'm here because there's a sweeping move of the Spirit in Indonesia. Saya ada di sini karena ada satu sapuan Roh Kudus di Indonesia. It's going to be marked not by the foreigners coming in, but the sons of the soil, the daughters of the soil rising up. Memang bukan dari luar, tetapi justru bangkit dari dalam, dari putra-putri Indonesia sendiri. So in a reformation, one key ingredient Dan maka reformasi salah satu kuncinya adalah is reformers. para pembaharu. In a revival, one key ingredient Dan di dalam revival salah satu kuncinya is revivalists. adalah para revivalis, pelaku revival. In an awakening, one key ingredient Dan di dalam kebangunan salah satu kuncinya is awakeners. adalah orang yang bangun, membangun. Because God doesn't just work out of the blue. Karena Tuhan tidak bekerja bukan dari nggak ada apa-apanya begitu He aja. works through people like me and like you. Karena Allah bekerja melalui orang-orang seperti saya dan Lift up saudara. your hands. Lift up your hands. Angkat tangan saudara, maju angkat tangan. Get ready for the Holy Spirit. Siap-siap untuk Roh Kudus. For revival in Surabaya, Untuk kebangkitan rohani di Surabaya, He needs the saints of Surabaya Dia memerlukan orang-orang kudus to Surabaya carry the thing. untuk membawa hal itu. Father, right now. Fire! Api, Fire! Fire! api. Fire! Carry the fire! Bawa api. I'm telling you, sons of the soil, daughters of the soil, Saya katakan kepada saudara, putra dari tanah atau negeri, putri dari negeri, are becoming the sons of God itu menjadi putra-putra Allah in the city. untuk kota. Tonight, Malam ini, my objective, my goal objektif saya atau sasaran tujuan saya is to commission the saints of Surabaya adalah menugasi orang-orang kudus Surabaya as beloved sons and daughters sebagai putra-putri Allah yang dikasihi, sent into the city of Surabaya. diutus pada kota Surabaya ini. It should be sent by the Father Himself. Saudara diutus oleh Bapa sendiri In Jesus' name. di dalam nama Yesus. So Father, thank you right now. You're in this place. Bapak, terima kasih sekarang ini di tempat ini. Let your spirit just settle. Dan biar rohmu itu settle, mantap, ya. Every single person in this room, significant and called and chosen. Setiap orang di tempat ini semuanya itu berharga, dipanggil dan dipilih. No one misses out. Tidak ada yang terlewatkan. No one is disqualified. Tidak ada yang tidak layak. Because your love is greater than anything that could disqualify us. Oleh karena kasihmu itu jauh lebih besar daripada apapun juga yang bisa mendiskualifikasikan. Amen. Amin. Amen. Amin.
Why don't you guys just take a seat? And I want to share some things tonight. Dan silakan saudara duduk, saya ingin membagikan sesuatu malam ini. Before I do, I just want to say, number one, I love you. Dan sebelum saya lakukan itu, pertama saya ingin katakan, saya mengasihi saudara. And I feel so blessed and privileged and honored to be here. Saya begitu keberkatan dan ini kesempatan istimewa dan saya merasa terhormat untuk ada di sini. I'm here because I believe in you. Karena saya percaya kepada saudara. Tolong mungkin ya. Can we give our worship team appreciation? Ya, kita berikan apresiasi, kita tepuk tangan untuk worship team. I just want to honor all of the leaders that were involved in putting on this event. Dan saya ingin menghormati semua para pemimpin yang terlibat yang membuat kebaktian ini terjadi. I just really love Mama Maria Alcos. Dan saya sungguh-sungguh mengasihi Mama Maria Alcos. Does anyone else love Mama Maria? Ya, apa saudara mengasihi Mama Maria? Amen. Amin. I just want to honor you and thank you so much for letting us into your city. Dan saya terima kasih banyak sudah menerima kami di kota saudara. And I really believe you're an amazing spiritual mother called to a city. Saya percaya engkau adalah seorang mama rohani yang luar biasa yang dipanggil untuk kota ini. So I bless you and I love you. Saya memberkatimu dan aku mengasihimu. Hannah Hernandez, it's an honor to see you again too. Yes, ya Ibu Hana Ananda, sungguh kehormatan ketemu lagi. I'm inspired by you as well. Saya sangat juga terinspirasi oleh Anda. So God bless you and thank you for coming. Tuhan memberkati dan terima kasih kedatangannya. I really also want to honor Pastor David and Adria Basuki. Dan saya juga ingin menghormati Pastor David dan Adria Basuki. I don't know if I said your last name right. Yes, Basuki, ya. And when the Lord spoke to me on an airplane and said, Andy, dan pada waktu Tuhan berbicara kepada saya saat saya masih duduk di pesawat terbang dan dia bilang, Andy, you're my son. Engkau putraku. Pick a nation. Ambil satu negara. And I said, Father, it would be my honor if I could pick Indonesia. Saya bilang, Bapa, suatu kehormatan kalau aku bisa pilih And Indonesia. the Father said, okay. Dan Papa bilang, oke. I didn't know anyone in Indonesia. Saya tidak mengenal siapapun juga di Indonesia. But the Father just asked me to pick a nation. He dared me to pick a nation. Dan Papa cuma nyuruh saya untuk pilih satu negara. Dan saya pilih satu negara. And I heard him say, okay, Indonesia. Dan saya dengar dia bilang, baik Indonesia. But I didn't know anybody in Indonesia. Tapi saya tidak tahu siapa-siapa di Indonesia. I didn't know anybody. Saya tidak tahu siapapun juga. One of my friends, do you know anyone in Indonesia? Jadi saya tanya kepada salah satu teman saya tanya, apakah kamu kenal seseorang di Indonesia? She said, no, I don't. Dia bilang, oh enggak, aku nggak kenal. But I know someone in Singapore that might know someone in Indonesia. Dan kemudian saya cari orang di Singapura kalau ada yang tahu seseorang di Indonesia. And so she sent an email to him and he sent an email back with Pastor David's email address. Dan kemudian dia mengirim email balik kepada saya, memberikan email addressnya Pastor David Basuki. So I thought, oh, well, I'm just going to try this out. I'll send off an email to Pastor David and say, my heart is for your nation. Can I serve you? Dan kemudian saya email Pastor David mengatakan, hatiku itu untuk negaramu, bolehkah aku melayani? He basically sent an email back saying, yes, you can. Dan dia membalas balik, oh ya bisa. And it was just such an honor for me to come and be part of Riva. Dan sungguh merupakan satu kehormatan bagi saya untuk datang dan ambil bagian di dalam kebangunan rohani. Riva were the ones who brought us out and introduced us to Mama Maria and Surabaya. Reva ya, kerjasama dengan Reva, dan Reva lah yang juga mengenalkan kami dengan Mama Maria. And Riva is an equipping organization believing for God's kingdom to fill Indonesia. Dan Reva merupakan satu organisasi yang percaya bahwa kerajaan Allah itu akan datang di Indonesia. And God's kingdom to fill Indonesia takes God's saints to carry the kingdom and release it into Indonesia. Dan supaya kerajaan Allah itu datang di Indonesia, maka dibutuhkan orang-orang kudus yang membawa kerajaan Allah itu dan mengejarkannya di Indonesia. And already they're beginning to raise up sons and daughters who have seen
many, many miracles through their lives. Dan saya sudah melihat bahwa Allah itu membangkitkan banyak putra-putri dan melalui mereka banyak sekali mujizat-mujizat yang telah terjadi. So it's just an honor for me to be here with you, Pastor David. Jadi sungguh kehormatan bagi You saya and Adrian. ya, untuk ada di sini bersamamu dengan Pastor David dan Adrian. I've just asked Pastor David just to share for 5 or 10 minutes. Dan saya akan meminta Pastor David untuk berbagi selama 5 sampai 10 menit. So I'd just like if we could just stand up and just honor Pastor David. Silakan saya balik berdiri, kita bertepuk tangan untuk Pastor David Kasih dan dia bagi sesuatu dari hati. Silakan duduk saudara, shalom. Saya bersyukur adalah di tempat ini. Paling enggak saya kenal dua mama, ada Mama Maria dan Mama Hana. Kenapa harus ada mama, saudara? Karena harus ada yang mengayomi supaya anak-anak itu tumbuh dengan normal dan maksimal dan di dalam tempat yang aman, supaya ketika anak-anak itu tumbuh tidak satupun dari mereka yang akan meleset dari destiny yang Tuhan tetapkan atas setiap pribadi. Amin. Amin, saudara. Nah, saya percaya nggak cuma dua mama ini, masih ada beberapa mama atau papa di tempat ini, saya nggak tahu persis, tapi Tuhan lebih dari tahu. Dan lebih dari itu saya lihat banyak anak-anak putra putri, ya putra putri, sons and daughters yang akan dilepas keluar dari tempat ini dan berjalan di dalam kemerdekaan yang maksimum. Saya baca satu ayat, Yohanes 1 ayat 12. Saudara, kalau dipikir, saya juga nggak pernah berpikir bakal ketemu orang dari New Zealand, saudara, dan bakal bikin acara-acara seperti ini, ya. Tapi saya tahu Tuhan punya acara. Amin. Yus 1:12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa, saudara? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara, kenapa ayat ini berkata diberi kuasa? Karena ketika Anda menerima Dia dan Anda percaya, ada satu tanda bahwa kuasa sebagai anak-anak Allah itu diserahkan sama Anda. Amin. Amin. Dan kalau Anda melakukan ini dan Anda percaya, maka tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan, saudara, bukan mengusir setan. Mereka akan buat tanda-tanda heran. Ya, itu baru tanda yang menyertai orang percaya. Goalnya apa dong? Tujuannya adalah Anda menjadi terang. Dan dimanapun terang itu ada, kegelapan harus pergi. Amin. Yes. Saya ketemu beberapa tahun yang lalu dan tahun lalu Pastor Andy dan kawan-kawan, Anda tahu, datang ke Surabaya termasuk ya Oktober, dan setelah acara di Surabaya mereka kembali ke Jakarta dan kita memulai sebuah sekolah, saudara, training selama 12 sesi terhadap murid-murid kami. Yang terjadi apa, saudara? Kira-kira saat ini saya punya bangsa kira-kira mungkin 50 anak rohani kurang lebih. Dan yang mengagetkan saya adalah hasil yang mereka lakukan itu di luar atau jauh dari perkiraan yang saya harapkan. Kenapa? Karena saya kaget, saudara. Salah satu contoh aja, ada satu murid saya yang baru Juni tahun lalu mengenal Tuhan. Jadi kalau hari ini aja belum bulan Juni, betul? Betul ya? Betul. Artinya apa? Dia belum setahun, saudara, mengenal Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia mengikuti fellowship kami, dia ikut kelas kami. Bulan April lalu, dia bersaksi sama kita semua di kantornya. Ya, dia sudah mendoakan kurang lebih 50 orang, saudara, yang sakit. Dan rata-rata sembuh.
Saudara, ini mengagetkan saya, saudara. Belum 1 tahun aja udah doain sekian banyak orang. Halo. Nah, saya udah sekian tahun jadi orang Kristen, saudara. Saudara, ini mengagetkan saya. Ya, mengagetkan kami semua. Ya, dan nggak cuma itu, saudara. Ya, dia dan beberapa teman sekarang ini sering kadang-kadang kalau ada orang sakit di rumah sakit, mereka datangin, saudara. Mereka semua orang kerja. Ya. Ada seorang ibu yang tumor otak. Kalau dengar namanya tumor otak aja udah mikirnya udah mana bisa sembuh, betul? Ya. Sedang koma, saudara, apalagi koma. Ya. Mereka doain, saudara, 4 kali. Ibu ini sadar, saudara. Halo. Ya. Saya mendoakan orang koma. Ya, seringkali bukan sekedar sadar, saudara, maksudnya titik dan langsung nada seru. Halo. Saudara, dikasih Tuhan. Jadi ada sesuatu hal yang luar biasa ketika apa? Ketika mereka sadar bahwa dirinya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti papanya itu pencipta alam semesta. Amin. Dan semuanya harus clear. Mereka nggak mau tahu, saudara. Ya, mau sakit apa nggak mau tahu. Mereka cuma lihat satu hal, bahwa sakit is not right. Sakit itu nggak benar, saudara. Oke. Terlalu lama kita kalau divonis sakit terus kita bilang kita merasa ya udah mau apa. Saudara, ini baru yang urusan sakit. Yang urusan kerjaan, satu anak rohani saya kerjanya videografer. Dia sering syuting, saudara, syuting pengantin, syuting iklan, syuting film-film pendek. Ya. Nah, kalau syutingnya outdoor di luar sana, tantangannya cuaca. Ya. Nah, kalau persiapan udah siap, tanggal udah fix, semua orang udah ada semua, saudara, syuting mau jalan, hujan, saudara. Apa yang dia buat? Dia doa. Dan apa yang terjadi? Hujan berhenti. Halo, saudara, terlalu lama kita tuh merasa ya udah kalau udah kayak gini mau apa lagi? No, amin. Bukan untuk membuat Anda sombong, bukan, justru tapi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Anda sebagai anak-anaknya Papa itu punya kuasa. Amin. Adik dari murid saya, dia seorang dokter spesialis kulit di Jerman. Saudara, ini keren banget, saudara. 2 tahun lalu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jerman, saudara, ya. Ya, saya nggak kenal secara pribadi dengan anak ini, tapi saya percaya cicingnya tuh sering memberikan pengajaran-pengajaran, sering sharing, saudara. Dan hasilnya apa? Ya, adiknya ini sekarang kalau praktek, dia melepaskan hadirat Tuhan di ruang praktek. Bukan KKR, ya, saudara, bukan. Ya, gak perlu demonstratif, saudara. Apa sih melepaskan hadirat Tuhan? Releasing the present. Saya percaya Pastor Andy akan jelasin. Saudara, melepas hadirat Tuhan itu artinya apa? Anda sadar bahwa Anda disertai Tuhan. Seringkali orang merasa diberi Roh Kudus itu kalau minggu, atau kalau kebagian, atau di dalam gereja. Begitu di luar, Roh Kudusnya ketinggalan di gereja. Halo, saudara, dan dia melepaskan hadirat Tuhan. Hasilnya apa, saudara? Tidak ada penyakit yang sesulit apapun yang dia tidak bisa diagnosa. Dan pasien-pasien pada bilang, dokter yang Indonesia ini kalau operasi tangannya lembut banget, kalau nyuntik gak pernah sakit. Saya penasaran, saya tanya, adikku cowok atau cewek? Dia bilang cowok. Saudara, ini harus terjadi. Amin. Amin. Nah, berikutnya lagi, saudara, bosnya di klinik itu sekarang bilang, semua kasus sulit kamu yang tackle. Saudara, akan dibangkitkan generasi seperti Yusuf, Daniel,
Sadrak, Meshach, Abednego, di mana apa saja itu harus berhasil. Amin. Satu lagi yang terakhir, teman saya, rekan saya, hamba Tuhan di Australia, di Melbourne. Dia pastor, dia pendeta orang Indonesia di gereja Indonesia, dan dia bagiannya adalah gembala atau pendeta dari youth, dari teens, remaja. Pada beberapa tahun yang lalu saya share sama dia tentang supernatural, dan habis itu dia getol mencari, saudara. Hasilnya apa? Wah, dia latih anak-anaknya, saudara. Dia latih anak-anak remaja. Dan terakhir dia cerita, saudara, belum lama di Melbourne ada satu festival orang-orang New Age. Jadi kayak ada acara perayaannya orang-orang New Age, saudara. Banyak yang kumpul di sana, ada ramal, ada segala macam lah, saudara. Dukun-dukun kumpul jadi satu. Dan anak-anak ini, saudara, remaja masuk ke sana. Dan ini agak ekstrim. Anak-anak ini ditanya, kamu mediumnya siapa? Yesus. Dan dia masuk. Dan anak-anak ini masuk, saudara. Hasilnya apa? Ratusan sembuh. Ratusan merasakan kasih Tuhan. Kenapa? Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati. Thank you. How many know Jesus said that the kingdom of heaven is at hand? Dan Yesus mengatakan kerajaan Allah di tangan. What he means by that is that the world of God, His kingdom, His world, Dan apa itu artinya? Artinya adalah kerajaannya, dunianya, dunia Allah. the world where Jesus Christ is the King, the kingdom of God, Dunia di mana Yesus Kristus itu adalah raja, maka itu adalah kerajaan Allah. is in our midst. Dan itu ada di tengah-tengah kita. It's right here. Persis ada di sini. He's not talking about a future millennium. Tidak bicara mengenai masa depan, masa kerajaan 1000 tahun. He's saying, my world and my ways are here. Dan dia mengatakan, duniaku, jalan-jalanku ada di sini. The ways of God, the Father, love, and goodness and kindness is here. Jalan-jalan Allah, kasih Allah Bapa, kebaikannya, itu ada di sini. And he says, change the way you think. That's what repent means. Dan dia mengatakan, ubah cara berpikirmu, itulah pertobatan. Think in your minds according to that reality that the world of God is here. Pikirkan dalam benak saudara sesuai dengan realita bahwa kerajaan Allah itu ada di sini. Because when you think according to that way and you align with the fact that God's kingdom is at hand, Dan kalau saudara berpikir secara itu dan saudara selaras dengan fakta bahwa kerajaan Allah ada di tangan, you can then begin to live in it. maka saudara bisa mulai menghidupinya. Your Christianity won't be hit and miss, up and down. Kekristenan saudara tidak akan lagi naik turun, jatuh bangun. Because it says of the kingdom that of the increase of His government there will be no end. Oleh karena dalam kerajaannya itu selalu ada peningkatan, dalam pemerintahannya tidak akan pernah berakhir. You get the kingdom in your heart, it increases you. Dan kalau kerajaan itu ada di dalam hati saudara, itu maka akan meningkatkan saudara. And each of you in this room has got what it takes to change your thoughts and live according to the fact that God's world is right here now. Dan tiap-tiap dari saudara ada di ruang ini itu mempunyai kemampuan untuk mengubah cara berpikir saudara bahwa kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita, ada di tangan. And when you begin to live that way, Pada waktu saudara mulai menghidupi hal itu, hidup dengan cara itu, you begin to see it coming from the invisible into the visible. maka saudara mulai melihatnya datang nyata dari yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan.
I feel so honored and blessed to be here. Last year in Surabaya, I had such a great time. Dan saya sangat senang sekali, kehormatan sekali, keberkatan tahun lalu di Surabaya saya mengalami saat yang luar biasa. Because I got to meet so many great people. Karena saya bisa bertemu dengan begitu banyak orang-orang yang luar biasa. We were here in Indonesia for 10 days with a team of 20. Kami ada di sini di Indonesia selama 10 hari dengan tim terdiri dari 20 orang. We partnered with some of the amazing team from Riva. Dan kami bermitra dengan tim yang luar biasa dari Reva. We documented 1,000 physical miracles in people's bodies. Dan kami mencatat ada 1.000 kesembuhan fisik. Isn't that awesome? Luar biasa kan? But you can do it too. Tapi saudara juga bisa melakukannya. I want you to turn your Bibles to Matthew chapter 13. I'm going to do a quick teaching tonight. Dan saya akan mengajarkan sebuah pelajaran yang cepat pada malam hari ini. Saya ingin saudara membuka dari Matius pasal 13. Matthew chapter 13 is the moment that this chapter is filled with parables explaining the kingdom of God. Dan Matius 13 ini adalah perikop yang penuh dengan perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan kerajaan Allah. So I want to help you to understand something of the kingdom of God tonight. Saya ingin saudara mengerti sesuatu mengenai kerajaan Allah pada malam hari ini, so that you can apply it into your life. supaya saudara bisa terapkan dalam hidup saudara. The Matthew 13 is when Jesus first begins to introduce teaching on the kingdom in parable form. Dan pada waktu Yesus pertama kali memperkenalkan perumpamaan mengenai kerajaan ini, Verse 1. yang pertama On that day. dikatakan pada hari itu. The first 3 words. On that day. Dan kata pertama adalah pada hari itu. What day? Hari apa? Because he's just about to unleash massive revelation from the king himself of the kingdom about the kingdom of God. Dia baru aja akan melepaskan pewahyuan mengenai kerajaan itu dari kerajaan Allah Into the earth for the first time in history. He's unleashing kingdom revelation like this. ke muka bumi ini. Untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah manusia, dia akan segera mulai melepaskan kerajaan ini. And the first line say on that day. So I want to know what day. Dan kata pertama yang dikatakan adalah pada hari itu, maka hari apa itu? Because the day that he unleashes this revelation sets the context for when and how and why that revelation was released. Oleh karena pada hari saat dia akan melepaskan pewahyuan kerajaan itu, maka itu akan terangkum di dalamnya adalah apa, bagaimana dan bagaimana. In other words, the afternoon he teaches on the kingdom is preceded by the morning. Dan dengan kata lain, pada siang hari saat dia mengajarkan kerajaan itu diawali paginya. And what he taught in the morning sets the foundation for unleashing the kingdom. Dan apa yang dia ajarkan pada pagi harinya itu menetapkan atau menjadi dasar dari apa yang akan dia lepaskan siangnya. So I want to understand the foundations for the kingdom. Is anybody with me in this room? Dan saya ingin kita mengerti fondasi dari kerajaan itu. Apakah saudara bersama dengan saya di ruangan ini? Amin. So we read about what he was teaching on in the morning. Jadi kita akan membaca apa yang Yesus ajarkan pada pagi hari. So we'll turn our Bible pages back one page to Matthew chapter 12. Saudara balik lagi di Matius 2, belakang mundur ya, Matius 12. And Monica, can you just read 46 through 50? Ya, saya akan baca dari ayat yang ke-46 sampai 50 dari Matius pasalnya yang ke-12. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia.
Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. In my translation it says, and Jesus stretching out his hand towards his disciples. Dan di terjemahan saya mengatakan Yesus mengedangkan tangannya kepada murid-muridnya. Anyone in here a disciple of Jesus? Raise your hand. Nah, di sini siapa yang murid Yesus angkat tangan? And Jesus stretching out his hand to his disciples Yesus mengedangkan tangannya kepada para muridnya. says, behold, my mother and my brother and my sister. Dan dia mengatakan, lihatlah, ini ibuku, ini saudara laki-laki, ini saudariku perempuan. For whoever does the will of my Father, he is my mother and my brother and my sister. Karena barang siapa melakukan kehendak Bapakku, dialah ibuku, dialah saudaraku, dialah saudariku. Anyone notice the common theme in mother, brother, and sister? Apakah ada yang memperhatikan apa hal yang sama dari ibu, saudara laki dan saudara perempuan? Apa? They are each members of family. Mereka adalah anggota keluarga. So he chooses in this moment to say, oh, you thought you were just disciples of a rabbi. Dan pada waktu itu dia menyatakan bahwa kalian murid-murid itu mikir bahwa kamu adalah murid dari seorang rabi. Oh no, you're not just my disciples. Oh tidak, engkau bukan hanya sekedar murid-muridku. You are my family. Engkau adalah keluargaku. That makes God my Father, your Father. Dan Bapakku adalah Bapakmu. In that moment, he was so lucky he did not get killed. In that moment, he was so lucky he didn't get killed. Dan pada saat itu, dia begitu untung sekali karena dia tidak dibunuh. He's saying that holy God is my Father. Karena dia mengatakan bahwa Allah yang kudus adalah Bapakku. And then, he's your Father too. Dan kemudian dia juga bilang, dia Bapakmu juga. And in the foundation of unleashing to his disciples, you're not really my disciples actually, you're actually my family. Dan di dalam membangun fondasi untuk melepaskan kewajiban itu, dia menyatakan bahwa kamu itu bukan sekedar murid-muridku, kamu itu sebenarnya keluargaku. And then immediately after that, he unleashes the kingdom. Baru setelah dasar itu dibuat, dia melepaskan kerajaan itu. Do you hear? He preaches family in the morning, Dia khotbah mengenai keluarganya pada pagi hari, kingdom in the afternoon. dan siangnya bicara kerajaan. The foundation of the kingdom Dan fondasi dari kerajaan is that the kingdom is a family. adalah bahwa kerajaan itu adalah keluarga. Amen. I'm talking about the family of believers. Saya bicara mengenai keluarga orang percaya. The kingdom is only flowing out of people who are in the family of believers. Dan kerajaan itu hanya bisa mengalir hanya di dalam keluarga dari orang percaya. And only after their mindset had shifted, I'm not just a disciple, I'm a son, I'm a daughter, I'm in family, could they begin to understand kingdom. Nah, sehingga kalau pikiran mereka bisa beralih, ada dalam satu keluarga sebagai ibu, sebagai saudara, sebagai saudari, maka mereka bisa menangkap untuk kerajaan. Isaiah 9:6 says, unto us a child is given. Dan Yesaya 9 ayat yang ke-6 dikatakan, kepada putra telah diberikan kepada kita. Unto us a son is given. Kepada kita telah diberikan seorang putra. Say, a son is given. Katakan, putra telah diberikan. And the government will
will rest on his shoulders. Dan pemerintahan ada di atas bahunya. Now, we have the benefit of hindsight. We know what the government of God is. Dan kita pun beruntung karena kita bisa tahu apa pemerintahan Allah itu. Jesus said it's a kingdom. Yesus itu membangun sebuah kerajaan. So the kingdom is carried on the shoulder of the Son. Jadi kerajaan itu ada di atas pundak putra. But the principle from this, Tapi prinsip dari hal ini, because you and I in this room are in the Son. Ever heard of the phrase in Christ? dan karena saudara dan saya ada di dalam putra, kalau saudara mendengar frasa di dalam Kristus, kita di dalam Kristus, Is that only the sons carry the kingdom. karena hanya putralah yang bisa membawa kerajaan itu. Only the daughters carry the kingdom. Hanya putrilah yang bisa membawa kerajaan itu. Of course they do. Tentu saja ya. Because the kingdom is a family. Oleh karena kerajaan itu adalah keluarga. So for a kingdom, you don't step out of family to access kingdom. Dan kita harus masuk dalam keluarga untuk bisa mempunyai jalan akses ke dalam kerajaan. In fact, in your heart, if you step out of family, you've actually stepped out of the kingdom. Nah, sebenarnya kalau saudara keluar dari keluarga, itu artinya saudara keluar dari kerajaan. Let's continue to read. So, can you read verse 1 through to 4? Kita akan baca dari ayat 1 sampai ke 4. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. So he's teaching a parable, and there's 4 types of ground that seed is sown into. Dan Yesus sedang mengajarkan perumpamaan mengenai 4 jenis tanah yang ditaburi benih. You remember the story? The seed is sown into the hard ground, the weed-filled ground, the stony ground, and the good ground. Dan saudara ingat kisah mengenai benih itu ditaburkan di tanah yang di jalan, kemudian di tanah yang keras, tanah yang berbatu-batu, dan tanah yang baik. And then he goes on to teach that the ground represents the state of the human heart. Dan kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tanah ini melambangkan kondisi hati manusia. So the sower sowed some seed into the field of human hearts. Jadi penabur menaburkan benih ke dalam hati manusia. And later on he explains that the seed is the word of the kingdom. Dan kemudian dia melanjutkan bahwa benih itu adalah perkataan kerajaan. Say word of the kingdom. Katakan perkataan kerajaan. The seed is the word of the kingdom sown into the field of human hearts. Benih itu adalah perkataan kerajaan yang ditaburkan di dalam hati manusia. Okay, that's all I'm going to talk about for that parable. Now, the second kingdom parable. Dan itu mengenai parabel atau perumpamaan yang pertama, kemudian perumpamaan yang kedua. Verse 24. Ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. So again, we have a sower sowing some seed. Sekali lagi kita memiliki penabur yang menaburkan benih. In the second kingdom parable. Di dalam perumpamaan tentang kerajaan yang kedua ini. But I have a question for you. Is it the same seed? Dan saya mau tanya kepada saudara, apakah benih yang sama? Is the sower sowing the same seed in the second parable as he is in the first parable? Apakah penabur menaburkan benih yang sama di perumpamaan yang kedua yang seperti ditaburkan di perumpamaan yang pertama? Penaburnya? Any Bible scholars want to take a guess? Ada yang Giving you sekolah a clue Alkitab right now. menaburkan benih yang sama atau enggak?
Ada yang saya lihat ada yang geleng-geleng. No. It's a different seed. Tidak, itu benih yang berbeda. Why is it a different seed? Kenapa kok berbeda? He explains this parable in verse 36 and 38. Dia menjelaskan perumpamaan ini di ayat yang ke-36 sampai ke-38. 36 to 38. And this will be the last part of teaching the foundation. Ini bagian akhir dari pengajaran fondasi. So I want to make sure that you're still with me. Jadi saya ingin memastikan saudara masih mengikuti saya. Ya, 36 sampai 38. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yang menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. So did you hear what the seed was? Saudara dengar benih yang ditabur itu apa? The one who sows the good seed is the Son of Man. That's Jesus. Dan yang menaburkan benih yang baik itu adalah Yesus. The field is not the field of hearts, it's the field of the world. Dan ladangnya itu bukan hati manusia, tetapi ladang yang ditabur itu adalah dunia. And the good seed, these are the sons of the kingdom. Dan benih yang baik itu adalah putra-putra kerajaan, anak-anak kerajaan. And by the way, daughters, that includes you. Daughters, that includes you. Dan itu termasuk saudara. Yeah. Any daughters say amen to that? Ya, semua putri juga berkata amin. Ya. But did you get that? The seed is the sons and daughters of the kingdom. Nah, benih itu adalah anak-anak kerajaan. Sown by the great sower Jesus Christ himself into the field of the world. Yang ditabur oleh Yesus Kristus yang akbar, yang besar itu sendiri ke dalam dunia. So why is the seed different in parable 1 than what it is in parable 2? Maka kenapa kok benih itu berbeda? Di perumpamaan yang pertama beda dengan benih di perumpamaan yang kedua. So parable 1 we're just going to call seed 1. Dan perumpamaan satu kita sebut benih pertama. Parable 2 we're going to call seed 2. Dan perumpamaan kedua kita bilang benih kedua. So someone tell me what's seed 1? Dan ada yang bilang sama saya apa benih yang pertama? Word of the Perkataan kerajaan. seed 1 is the seed that is the Dan benih pertama adalah benih apa? Word of the kingdom. Yes, they've got it. Ya, yang benih kerajaan. Apa? Perkataan kerajaan. Perkataan kerajaan. What's seed 2? Benih yang kedua apa? Anak-anak kerajaan. Are you with me? Nangkap saudara bersama saya? Ikuti tetap. This seed is sown into the field of human hearts. Dan benih yang pertama itu ditabur di hati manusia. This seed is sown into the Dan benih yang kedua ditabur ke world. dunia. Right, you with me? Saudara ikuti saya, nangkap ya. So why is the difference? Kenapa kok beda? There comes a time when the message Ada tiba waktunya pada saat message atau berita becomes the messenger. menjadi pembawa berita. Come on. The seed of the word of the kingdom in the heart Dan benih atau perkataan kerajaan yang ada di dalam hati itu births a son or a daughter of the melahirkan putra-putri kerajaan. Amin. kingdom word in you Dan perkataan kerajaan yang di dalam saudara births you. melahirkan saudara. The word Perkataan becomes flesh. menjadi daging, menjadi manusia. The word in you Firman yang di dalam saudara becomes you.
menjadi saudara. Amin. Why am I sharing this in this room? Mengapa saya membagikan hal ini di ruangan ini? Because there is a becoming. Oleh karena There is a birthing. akan menjadi, akan ada satu kelahiran. The kingdom Yes. word in the field of human hearts. Dan perkataan kerajaan yang ada di ladang hati manusia ini. In this place is giving birth to something. Dan di tempat ini sedang melahirkan sesuatu. There are sons and daughters of the kingdom. Yaitu putra putri kerajaan. And actually soared into the field of the world. Yang akan segera ditaburkan di ladang dunia. Oh, and by the way, when I say world, I don't mean like Africa and China, typical missionary sending nations. Dan pada saat saya ngomong dunia itu bukan berarti hanya Afrika, China, di mana kita mengutus utusan Injil ke situ. Because your workplace is in the world, your university is in the world, your family is in the world. Oleh karena kerjaan saudara di dunia, keluarga saudara ada di dunia. And God is sending you Dan Allah itu melepaskan saudara as a son or a daughter of the kingdom into the world. sebagai putra putri Allah kerajaan di dunia. I felt something when I said that. I don't know about you. I felt something on that. Saya merasa sesuatu makanya. Are there any sons and daughters of the kingdom in this place? Apakah ada putra putri kerajaan di tempat ini? Because tonight I'm going to be commissioning Karena malam hari ini saya akan menugaskan you to be sown into the field of the world as a son or a daughter of the kingdom. untuk saudara ditaburkan di dunia sebagai putra putri kerajaan. Now, I hazard a guess. Most of you in this room know John chapter 3 verse 16 off by heart. Dan saya terka, pasti kebanyakan saudara sudah hafal di atas 3 ayat 16. Can I hear that in Bahasa? Bisa saudara bahasa Indonesia. Bisa saudara kutip itu Yohanes 3 ayat 16, ucapan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. So I want to look a little bit deeper into this verse tonight. Dan saya ingin kita melihat lebih dalam lagi pada ayat itu malam ini. Because yes, John 3:16 speaks of the most magnificent of events that happened 2,000 years ago, the sending of the Son. Oleh karena memang Yohanes 3 ayat 16 itu berbicara mengenai satu peristiwa yang luar biasa sekali yang terjadi 2000 tahun yang lalu. That the Father's heart was so in love with the world. Dan hati Bapa itu begitu jatuh cinta dengan dunia. And looked out across the brokenness and the darkness and the pain in our neighborhoods and in the cities. Dan melihat kepada semua kehancuran, keputusasaan, semua yang ada di dalam masyarakat, di dalam kota. And love is like a verb, it's an action word. Love just has to act. Dan kasih itu merupakan sebuah tindakan. Kasih itu harus bertindak, ada tindakannya. He sees the pain and he sees the brokenness and his heart is moved. Dia melihat rasa sakit itu, dia melihat keputusasaan, kehancuran, hatinya digerakkan oleh itu. Great compassion, great love rises up in his heart and he begins to move. Dan satu belas kasihan yang besar mulai bergerak di dalam hatinya, meningkat dan dia mulai melangkah. And it looks like the sending of his beloved Son Dan dia mengutus putranya yang into the tunggal darkness and the brokenness of the world. ke dalam kegelapan dan kehancuran dunia. But I want to ask this question. Dan saya ingin tanya, If he did it once 2,000 years ago, kalau dia lakukan itu sekali 2000 tahun yang lalu, could this let us into a sneak peek preview of something of the ways in which God works? bisakah kita melihat atau mengintip sedikit tentang cara Allah bekerja? Could it show us something of a mode of operation in the Dan ways of God? itu menunjukkan kepada kita cara Allah bekerja. If he sent his beloved Son once when his heart was moved for the brokenness in the world, Kalau dia mengutus putranya yang tunggal pada saat dia melihat kesakitan
kehancuran yang terjadi di bumi. And there is still brokenness to this day. Dan ada begitu banyak kehancuran hari ini. And his heart is still welling up with compassion and wants to act. Dan hatinya masih tetap dipenuhi dengan belas kasihan dan dia ingin bertindak. Could he still be sending beloved sons and daughters? Bisakah dia masih tetap mengutus putra putrinya yang dikasihinya ke dalam dunia? Amin. You got it. Saudara nangkap ya? Nangkap saudara? It's the ways in which God works. Itu cara kerja Allah. The Father is still sending beloved sons and daughters into a broken world. Bapa masih tetap mengutus putra putrinya yang dikasihnya ke dalam dunia yang hancur untuk membawa, untuk menyampaikan kasihnya. Why am I preaching this here? Kenapa saya khotbahkan ini di sini? Because there's sons and daughters in this place. Oleh karena putra dan putri Who ada are di sini. beloved of God. Saudara dikasih oleh Allah. And there's brokenness still in this city. And there's darkness still in this city. Dan kehancuran masih ada di kota ini, kegelapan ada di kota Still ini. his great love in the Father's heart. Dan kasih yang besar yang ada di hati Bapa. And he's sending beloved sons and daughters. Dan dia mengirimkan, dia mengutus putra putri yang dikasihnya. And there's many beloved sons and daughters right here in this room. Dan ada begitu banyak putra putri Allah yang dikasih Allah di ruangan ini. The Father is still sending beloved sons. Bapa masih tetap mengutus putra putri yang dikasihnya. Reminds me of in the book of Corinthians. Mengingatkan saya di dalam kitab Korintus. In the first book, problems are happening in the church of Corinth. Dan di Korintus 1 Korintus ada terjadi masalah di jemaat di situ. Corinth was a sexually depraved, perverted, dark city. Karena Korintus itu adalah kota yang penuh dengan dosa-dosa seksual yang menyimpang, yang gelap. It was absolutely worse than all the cities that we say are sin cities today, like Las Vegas or New Orleans. Dan itu lebih parah, lebih buruk keadaannya daripada kota-kota seperti Las Vegas di Amerika atau New Orleans. In the Greek dictionary, they added a new word because of the city of Corinth. Dan bahkan di kamus Greka pun ditambahkan satu kata oleh karena dosa yang terjadi di Korintus ini. The word was to Corinthianize, Dan katanya adalah mengkorintuskan. which meant to act in a drunken and sexually debaucherous way. Dan itu artinya bersikap atau bertindak di dalam dosa seksual dan kemabukan. It shows you how messed up the city was, right? Ya. It shows you how messed up that city was. Itu menunjukkan betapa kacau balaunya kota itu, bukan? And something of that messed upness is seeping into the church in 1 Corinthians. Dan kekacauan, ketidakberesan yang ada itu menyusup masuk di dalam jemaat Korintus. There's a leadership crisis and things are spiraling out of control. Sehingga terjadi krisis kepemimpinan. There's, Hal-hal menjadi di luar kendali. there's brokenness and there's darkness, and what is the solution? Dan kegelapan dan keterpecahan ini butuh satu solusi. 1 Corinthians 4:17 says this. Dan 1 Korintus pasal yang keempat, Verse 17 of 1 Corinthians 4, and it's Paul, the father, writing of the church. dikatakan di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-17. Here's the answer to the darkness. Dikatakan, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti di dalam Kristus Yesus. I have sent to you Timothy, my beloved and faithful son. Aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih. The answer to the brokenness was the sending of a beloved son. Dan jawaban dari kekacauan atau perpecahan yang terjadi adalah dengan mengutus putra yang dikasihi. The Father is still sending beloved sons and daughters. Bapa akan mengirimkan putra dan putri yang dikasihinya.
would like if we could just have someone on the keyboard. Saya ingin silakan yang main keyboard. Because I feel the Father is branding beloved sons and daughters. Karena saya merasa bahwa Bapa itu sedang menyetempel putra-putrinya To be sown into the field of the world. dan kepada dunia. In a moment, we're going to make this altar area a prophetic representation of the field of the world. Dan beberapa saat lagi nanti kita akan pakai daerah di depan mimbar ini sebagai sebuah secara profetis mewakili dunia. And you're going to come as a seed to be sown by the sower himself. Dan saudara akan datang sebagai benih yang ditaburkan oleh si penabur akbar itu sendiri. You're going to come as a beloved son, a beloved daughter, still being sent to the world. Akan datang maju sebagai putra dan putri yang dikasihnya, yang ditaburkan, diutus ke dalam dunia. Surabaya, we in this place are the sons and daughters carrying the kingdom, blazing trails of love. Dan Surabaya, saudara-saudara di tempat ini adalah putra-putri Allah yang membawa kerajaan. In this room there are forerunners of this powerful love. Dan di ruangan ini ada para perintis, pelari-pelari awal dari kasih Allah. Why don't you just stand up? Silakan saudara bangkit berdiri sekarang ini. If you're here, Rasakan dia. you feel a burning in your heart to change the world. Saudara merasakan beban, saudara rasa kobaran untuk di dalam hati saudara, kerinduan untuk mengubah dunia. I know one of the ways that the Father does it. Saya tahu Bapak lakukan itu. He sends you as a beloved son. Dia mengutus putranya yang dikasihi. I'm going to ask you to, in a moment, come as a seed to be sown. Saya akan meminta dalam beberapa saat lagi saudara sebagai benih yang akan ditabur. The word of the kingdom has gone forth. Oleh karena perkataan kerajaan sudah dilepaskan, sudah diberitakan. It's birthing sons and daughters. Yang perkataan kerajaan itu melahirkan putra-putri kerajaan. Tonight, sons and daughters, Malam hari ini putra dan putri kerajaan lahir. the Father is still sending beloved children. Bapa masih tetap mengutus anak-anaknya yang dikasihinya. It all starts with you being loved. Semuanya diawali dari kasih yang besar. So be loved. Kasih yang besar. Be loved, son. Be loved, daughter. Kasih yang besar putra. Kasih yang besar putri. Close your eyes right now. Tutup mata saudara sekarang. To carry your love, Father, Bawa kasihmu Bapa. we need to receive your love. Kita perlu menerima kasih. So right now, Jadi sekarang ini your love is here to be received. kasihmu ada di sini dan terimalah. Beloved child, Anak-anak yang kekasih, I love you, aku mengasihimu, says God. kata Allah. Beloved child, Anak-anak yang kekasih, I need you and I want you. aku membutuhkan engkau, aku mau engkau. My love is like a wind in your sails, pushing you into destiny. Dan kasihku itu seperti angin yang menghembus layarmu menuju kepada tujuan. Beloved child, Anak yang kekasih, you are so important to me engkau begitu penting buatku. because I want my love Karena aku mau kasihku in the dark alleys of Surabaya. di lorong-lorong yang gelap di I Surabaya. want my love Aku mau kasihku in the broken streets of Surabaya. di jalan-jalan yang penuh dengan kekacauan di Surabaya. So I'm looking for sons, I'm looking for daughters Jadi aku mencari putra, aku mencari putri who will be loved so they can carry love. yang dikasihi sehingga bisa membawa kasih. Because you in this room have got what it takes. Karena engkau yang ada di ruang ini memiliki segala yang dibutuhkan.
You are significant. Engkau berharga. I love you. Aku mengasihi. I'm a kind father to you. Aku Bapa yang baik bagimu. I never want to let you down. Aku tidak akan pernah mengecewakan engkau. And you have never let me down. Karena engkau tidak pernah mengecewakan aku. You have never done anything Engkau tidak pernah melakukan apa-apa that would cause the flame of love in my heart to dim towards you. yang menyebabkan api dari hatiku itu tidak masuk dalam I loved you from the start. I loved you in the middle. I'll love you to the end. Aku sejak awal mengasihimu dan di pertengahan aku mengasihimu sampai akhir aku mengasihimu. I don't love you because of your religious performance. Aku tidak mengasihimu oleh karena ritual agamamu. I love you because you're my child. Aku mengasihimu karena kau anakku. And I love you because I'm loving. Dan aku mengasihimu karena aku memang selalu mengasihi. And I love you because the way I made you was special. Aku mengasihimu karena cara aku menjadikan kau itu istimewa. You're special to me. Engkau istimewa So buatku. special to me. Begitu istimewa buatku. So special. I want to mark you for a city. Begitu istimewa sehingga aku akan menakbur kau untuk kota. So Father, you're still sending beloved sons and daughters Bapa, Engkau masih mengutus putra putri yang terkasih into a hurting and broken world. ke dalam dunia yang luka dan yang hancur. John 3:16 can apply to me. Yohanes 3:16 bisa diterapkan dalamku. So mark me. Itu tentang aku. Send me. Katakan aku. Katakan aku, saudara. Father loves you so much in this place. Bapa sangat mengasihimu di tempat ini. He's going to be commissioning people. Dia akan masuk ke dalam orang-orang. And if you were to look into his eyes as he's commissioning you, Dia akan menugasi orang-orang. Kalau saudara memandang kepada matanya, dia menugasi saudara. his eyes would be bristling with belief in you. Dan matanya itu akan bersinar dengan penuh kepercayaan kepada saudara. Why would he mark you and send you if he didn't believe in you? Kenapa dia itu menandai saudara dan mengutus saudara? The Father believes in you. Bapa percaya kepadamu. The Father believes in you. Bapa percaya kepadamu.